Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayub Soedi. Di sini saya akan membahas tentang konsep kepemimpinan atau yang dibahas tentang gimana cara untuk memimpin. Yaitu kita bahas konsep kepemimpinan. Oke, selanjutnya. Nah, definisi kepemimpinan atau pemimpin pada hakikat adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam kerjasama ataupun dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan ini atau kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Stones, semakin banyak jumlah sumber kekuasaan yang tersedia bagi pemimpin akan makin besar potensi kepemimpinan yang efektif. Oke. Itu definisinya. Nah, di sini ada kepemimpinan memiliki beberapa implikasi antara lain yaitu kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lain yaitu para karyawan ataupun bawahan atau dalam kurungnya followers. Para karyawan atau bawahan harus memiliki kemauan untuk menerima arahan dari pemimpin. Walaupun demikian, tanpa adanya karyawan, tidak akan ada pemimpin. Nah, selanjutnya B. Seseorang atau seorang pemimpin yang efektif adalah seorang yang dengan kekuasaannya his or her forward mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Para pemimpin dapat menggunakan bentuk-bentuk kekuasaan atau kekuatan yang berbeda untuk mempengaruhi perilaku bawahan dalam berbagai situasinya. Nah, selanjutnya C. Kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri, integriti sikap, bertanggung jawab yang tulus, atau confession, pengetahuan, signation, keberanian bertindak dengan keyakinan, komitmen, kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain, atau confidence, dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain, communication, dalam membangun organisasi. Nah, itu kepemimpinan menurut implikasinya. Nah, selanjutnya di sini ada yang pertama kepemimpinan transformasional atau transformasional. Istilah kepemimpinan transformatif berasal dari dua kata yaitu kepemimpinan atau leadership dan transformatif atau transformasional. Istilah dari transformatif terinduk kepada kata to transform yang bermakna mentransformatifkan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda. Menurut Raihan, dalam bukunya Kepemimpinan Sekolah Transformatif menyatakan bahwa tahun 1980-an menjadi saksi lahirnya konsep baru tentang transformatif. Teori ini sering dirujuk sebagai model kepemimpinan yang efektif yang disusun berdasarkan fresh perspektif atau perspektif hubungan leader dan followers. Nah, selanjutnya beberapa karakteristik dari perilaku kepemimpinan transformasional antara lain di sini A. Mempunyai misi yang besar dan mempunyai intuisi. B. Menempatkan diri sebagai motor penggerak perubahan. C. Berani mengambil resiko dengan pertimbangan yang matang. D. Memberikan kesadaran kepada bawahan akan pentingnya hasil pekerjaan. E. Memiliki kepercayaan akan kemampuan bawahan. F. Fleksibel dan terbuka terhadap pengalaman baru. G. Berusaha meningkatkan motivasi yang lebih tinggi daripada sekedar motivasi yang bersifat materi.
Dan H. Mendorong bawahan untuk menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan. I. Mampu mengartikulasikan nilai inti atau budaya tradisi untuk membimbing tradisi mereka bawahan. Nah, yang kedua, kepemimpinan transaksional. Menurut Burns, pada kepemimpinan transaksional, hubungan antara pemimpin dengan bawahan didasarkan pada serangkaian aktivitas tawar-menawar antara keduanya. Karakteristik kepemimpinan transaksional adalah connecting reward dan management by expansion. Pada contract reward dapat berupa penghargaan dari pemimpin karena tugas telah dilaksanakan berupa bonus atau bertambahnya penghasilan atau fasilitas. Hal ini dimaksudkan untuk memberi penghargaan maupun pujian untuk bawahan terhadap upaya-upayanya. Selain itu, pemimpin berinteraksi dengan bawahan dengan memfokuskan pada aspek kesalahan yang dilakukan bawahan, menunda keputusan atau menghindari hal-hal yang kemungkinan mempengaruhi terjadinya kesalahan. Selanjutnya, di sini ada kepemimpinan transformasional berbeda dengan kepemimpinan transaksional dalam dua hal. Yang pertama atau A, meskipun pemimpin transformasional yang efektif juga mengenali kebutuhan bawahan, mereka berbeda dari pemimpin transaksional aktif. Pemimpin transformasional yang efektif berusaha menaikkan kebutuhan bawahan. Yang B, pemimpin transformasional berusaha mengembangkan bawahan agar mereka juga menjadi pemimpin. Transformasional adalah tipe kepemimpinan yang memadu atau memotivasi pengikut mereka dalam arah tujuan yang ditegakkan dalam memperjelas peran dan tuntunan tugas. Pemimpinan jelas ini memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual dan individualkan dan yang memiliki karisma. Kepemimpinan transformasional dibangun di atas puncak kepemimpinan transisional. Dia menghasilkan tingkat upaya dan kinerja bawahan yang melampaui apa yang akan terjadi dengan pendekatan transaksional saja. Selanjutnya di sini yang pertama ada pemimpin transaksional. A. Imbalan tergantung, mengontrakkan pertukaran imbalan untuk upaya, menjanjikan imbalan untuk kinerja yang baik, mengakui prestasi. B. Manajemen dengan pengecualian aktif, mencari penyimpangan dari aturan dan standar pengambilan tindakan koreksi. C. Manajemen dengan pengecualian pasif, hanya ikut campur jika standar tidak dipenuhi. D. Laissez-faire, melepaskan tanggung jawab, menghindari pengambilan keputusan. Selanjutnya, yang kedua, kepemimpinan transformasional. A. Karisma, memberikan visi dan misi, menanamkan kebanggaan, memperoleh respek dan kepercayaan. B. Inspirasi, mengoreksi harapan yang tinggi, menggunakan lambang-lambang untuk memfokuskan upaya, mengungkapkan maksud-maksud penting dalam cara sederhana. C. Merangsang intelektual, menggalakkan kecerdasan, rasionalitas, dan pemecah masalah yang teliti. Pertimbangan yang diindividukan, memberikan perhatian pribadi, memperlakukan tiap orang secara individual, melatih, coach, menasihati. B. Teori kepemimpinan. Yang pertama, teori genetis atau keturunan. Inti dari teori ini mengatakan bahwa leader are born and not made. Pemimpin itu dilahirkan,
bakat bukannya dibuat. Para penganut aliran teori ini menengahkan pendapatnya bahwa seorang pemimpin ini atau pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan dengan bakal kepemimpinan. Yang kedua, teori sosial. Inti aliran sosial ini bahwa adalah leader are made and not born, atau kepemimpinan itu dibuat atau dididik untuk korporasi. Jadi teori ini merupakan kebalikan dari teori genetika. Selanjutnya, yang ketiga, teori ekologis. Teori ini muncul terhadap reaksi kedua di atas. Inti dari teori ini menekankan bahwa seseorang harus akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat pimpinan. Bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Teori ini menghubungkan segi-segi positif dari kedua teori di atas sehingga dapat dikatakan teori yang paling mendekati kebenaran. Nah, selanjutnya C. Fungsi kepemimpinan. Tujuan dan fungsi seorang pemimpin akan sangat menentukan kemana dan akan menjadi apa organisasi yang dipimpinnya. Sehingga dengan kehadiran seorang pemimpin akan membuat organisasi menjadi satu kesatuan yang memiliki kekuatan untuk berkembang dan tumbuh menjadi lebih besar. 1. Fungsi instruksional. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Kepemimpinan sebagai komunikasi pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Selanjutnya yang kedua, fungsi konsultasi. Konsultasi itu dimaksud untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi partisipasif. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan, mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemimpinnya. Yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga kemungkinan tercapainya tujuan bersama secara dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan pusat sumber belajar melalui pengembangan pusat belajar. Nah, selanjutnya, 1. Konsep kepemimpinan dalam Islam. Sebagai landasan dalam mengkaji tentang konsep kepemimpinan, maka di dalam Islam konsep kepemimpinan juga dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran dan hadis. Istilah kepemimpinan dalam Islam ada beberapa bentuk, yaitu khalifah, imamah, imarah, wilayah, sultan, mulk, dan risaah. Setiap istilah ini mengandung arti kepemimpinan secara umum. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan kenegaraan yaitu khalifah, imamah, dan imarah. Kata khalifah berasal dari kata khalafah, yahlifu, khalafun, wa yang berarti al-aud atau al-balad, yakni mengganti, yang pada mulanya berarti belakang. Nah, next, D. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan meliputi 1. Kepribadian, personality, pengalaman masa lalu, dan harapan pemimpin. Yang kedua, harapan dan perilaku atasan. Ketiga, karakteristik, harapan, dan perilaku bawahan. Dan yang keempat, harapan dan perilaku rekan. Nah, faktor-faktor ini mempengaruhi kinerja pemimpin dan bawahan secara timbal balik atau feedback. Nah, dua konsep organisasi. Istilah organisasi mempunyai dua pengertian umum. Pertama, organisasi diartikan sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional, misalnya sebuah perusahaan, sebuah sekolah, sebuah perkumpulan, badan-badan kepemerintahan. Kedua, merujuk pada proses pengorganisasian, yaitu bagaimana pekerja dapat diatur dan dialokasikan
di antara para anggota sehingga tujuan organisasi itu dapat tercapai secara efektif. Sedangkan organisasi itu sendiri diartikan sebagai kumpulan orang dengan sistem kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. A. Perilaku organisasi. Perilaku organisasi umumnya dikenal sebagai OB, Organization atau Organisational Behavior. Adalah bidang interdisipliner yang ditunjukkan untuk mempelajari sikap, perilaku, dan kinerja manusia dalam sebuah organisasi. Dengan memahami penyebab seorang berperilaku seperti apa yang ia lakukan, manajer dapat melatih cara memimpinnya untuk netizenship, yaitu perilaku kerja yang melebihi persyaratan kerja dan turut berperan dalam kesuksesan organisasi. Yang mencakup perilaku organisasi diantaranya 1. Komponen sikap, 2. Sikap yang berhubungan dengan kerja, kepuasan bekerja, komitmen organisasi. Yang ketiga, konflik antara sikap. Yang keempat, ciri kepribadian. Nah, dalam perilaku organisasi, pada sebuah organisasi harus memiliki sikap-sikap seperti yang dijelaskan di atas. Namun pada kenyataannya perilaku organisasi pada lembaga yang ditelitinya beragam macam sehingga membuat perubahan yang signifikan dalam pencapaian tujuan. Next, selanjutnya A. Model-model kepemimpinan para ahli persoalan. Para ahli persoalan kepemimpinan menyimpulkan bahwa perilaku pemimpin kita mempengaruhi anggota-anggota terhadap pelaksanaan kerjanya, dan kriteria-kriteria lain sangat dipengaruhi oleh situasi yang tidak tetap. 1. Model kepemimpinan otoratik. Model kepemimpinan otoratik merupakan model kepemimpinan yang paling tua yang dikenal manusia. Dalam model kepemimpinan ini, pemimpin bertindak secara penguasa tunggal. Nah, yang kedua, model kepemimpinan militeristik. Seorang pemimpin militer memiliki sifat dan ciri-ciri sebagai berikut. A. Dalam menggerakkan bawahan sering menggunakan secara perintah. B. Dalam menggerakkan bawahan senang bergantung pada pangkat atau jabatan. C. Senang kepada formalitas yang berlebihan. D. Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku pada bawahan. Atau E. Sukar menerima kritikan dan saran dari bawahan. F. Menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Model kepemimpinan militer ini sering digunakan pada zaman dahulu, jarang sekali pada zaman sekarang model ini digunakan. Selanjutnya 3. Model kepemimpinan paternalistis. Seorang pemimpin paternalistis memiliki sifat dan ciri sebagai berikut. A. Menganggap bawahan sebagai manusia yang tidak dewasa. B. Bersifat terlalu melindungi atau overprotective. C. Jarang memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan. D. Hampir tidak memberi kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif sendiri. E. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembang kreasi dan fantasinya. F. Sering bersikap maha tahu. Selanjutnya 4. Model kepemimpinan bebas. Model kepemimpinan bebas atau laissez-faire ini merupakan kebalikan dari model otoriter. Kalau dilihat dari segi perilaku, ternyata model kepemimpinan ini cenderung didominasi oleh perilaku pemimpin kompromi atau kompromiser dan kepemimpinan pembelot dasar. Pemimpinan kedudukan sebagai simbol kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil sebuah keputusan dan melakukan kegiatan berbuat menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara perorangan maupun kelompok kecil. Selanjutnya 5. Model kepemimpinan karismatik. Seorang pemimpin karismatik memiliki sifat dan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai daya tarik yang sangat besar karena itu umumnya mempunyai pengikut yang besar jumlahnya. Yang kedua, pengikut tidak dapat menjelaskan mengapa mereka tertarik mengikuti dan mentaati pemimpin itu. Yang ketiga, dia seolah-olah memiliki kekuatan gaib, supernatural power. Yang keempat, karisma yang dimilikinya tidak tergantung pada umum.
kekayaan, kesehatan, ataupun ketampanan pemimpin. Model pemimpin karismatik ini adalah model yang tidak bisa dibuat-buat oleh seorang pemimpin. Next, selanjutnya. 6. Model kepemimpinan demokratis. Model kepemimpinan ini diarahkan untuk bekerja, mencapai tujuan bersama. Semua keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat, serta harus ditaati. Pemimpin menghormati dan menghargai pendapat bawahan dan memberi kesempatan untuk mengembangkan inisiatif dan daya kreatif. Next, selanjutnya. 7. Model kepemimpinan kontingensi. Fielder teori ini dikembangkan oleh Fielder dan Chalmers. Keberhasilan pemimpinan tergantung pada diri pemimpin maupun kepada keadaan organisasi. Menurut Fielder, tidak ada gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi, serta ada 3 faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu hubungan antara pemimpin dan bawahan, struktur tugas, serta kekuasaan yang berasal dari organisasi. Nah, 8 model kepemimpinan situasional. Teori ini merupakan pengembangan dari model kepemimpinan 3 dimensi yang didasarkan pada hubungan antara 3 faktor, yaitu perilaku tugas, task behavior, perilaku hubungan, relationship behavior, dan kematangan maturity. Perilaku tugas merupakan pemberian petunjuk oleh pemimpin terhadap anak buah, meliputi penjelasan tertentu apa yang harus dikerjakan, bila mana dan bagaimana mengerjakannya, serta mengawasi mereka secara tepat. Selanjutnya, konsep metamorfosis dan perubahan. Metamorfosis merupakan perubahan bentuk atau susunan. Peralihan bentuk. Metamorfosis adalah perubahan bentuk atau susunan. Perubahan yang tampak nyata dalam perkembangan. Yang kedua, perubahan terjadi karena muncul tekanan-tekanan terhadap organisasi, individu, atau kelompok. Jadi, ia memfokuskan pada pernyataan mengapa, yaitu mengapa individu, kelompok, atau organisasi berubah. Dari situ, ia mencari tahu bagaimana perubahan dapat dikelola dan menghasilkan suatu living. Berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan driving force akan berhadapan dengan keengganan untuk berubah. Perubahan itu sendiri dapat terjadi dengan memperkuat driving force itu atau melemahkan resistance to change. Selanjutnya, pencarian. Langkah ini atau overthinking. Langkah ini biasanya meliputi usaha penurunan tegangan-tegangan dalam suatu organisasi. Organisasi ke taraf yang ada pada saat sekarang. Overthinking ini kadangkala dicapai dengan memberikan informasi yang menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan antara perilaku yang diinginkan oleh anggota organisasi dan perilaku yang senyatanya dijalankan sekarang ini. B. Tindakan atau movement. Langkah kedua ini ialah melakukan tindakan yang akan merubah sistem sosial dari tingkat perilaku aslinya ke suatu tataran perilaku yang baru. Next, C. Penenggentalan kembali, reversing. Langkah ketiga ini berusaha mempertahankan organisasi pada suatu tingkat keseimbangan baru. Biasanya tindakan ini dicapai melalui penggunaan suatu mekanisme yang sangat membentuk yang mendorong organisasi ke taraf tersebut. Nah, 3. Teori perubahan. Teori perubahan organisasi dilatar belakangi oleh konsep yang mengatakan bahwa organisasi tergantung pada dan harus berinteraksi dengan lingkungan luar keberlangsungan hidup. Nah, teori-teori perubahan adalah yang pertama A. Teori motivasi merumuskan bahwa perubahan akan terjadi kalau mau terpenuhi syarat berikut. Manfaat yang diperoleh lebih besar akibat adanya perubahan. B. Ketidakpuasan yang kuat dari keadaan sekarang. Persepsi masa depan anggota organisasi melihat adanya harapan yang lebih baik di masa depan. Cara praktis meyakini adanya cara yang praktis dilakukan untuk keluar dari situasi sekarang. C. Teori proses perubahan manajerial menyadari perlu melibatkan bahwa orang
untuk mewujudkan perubahan yang dipegang oleh pemimpin organisasi yang berusaha untuk memperoleh dukungan, konsensus, dan komitmen. D. Teori-teori pengembangan organisasi. Dalam perubahan organisasi merupakan teori yang menyentuh dua kategori yang berinteraksi, yaitu manusia dan teknologi. Manusia adalah elemen yang melakukan proses organisasi seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemecah masalah. E. Teori perubahan alfa, beta, dan gamma yang merumuskan bahwa perubahan alfa adalah perubahan kepercayaan yang terjadi pada suatu dimensi waktu yang stabil sebelum dan setelah adanya tim kerja. F. Teori kontingens. Dalam manajemen, perubahan berdapat bahwa keberhasilan pengambilan keputusan sangat ditentukan oleh gaya yang dianut dalam mengelola dan menginvestasikan perubahan. Nah, G. Teori kerjasama meyakini bahwa perubahan tidak bisa dilakukan tanpa adanya kerjasama dari semua pihak. Teori ini mempelajari mengapa manusia mau memutuskan untuk bekerja sama dan bagaimana memperoleh kerjasama. H. Teori untuk mengatasi resistensi dalam perubahan menawarkan cara mengatasi resistensi dalam melakukan perubahan. I. Model akunting. Turnaround lebih menekankan kepada akuntansi dan hukum. Nah, oke. Let's work together. Thank you. Next time. Dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah membaca. Saya juga masih belajar. Dan sampai jumpa. Dan terima kasih. Wali topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.